Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, Bisa nggak aku mengembalikan SP atau seseorang tertentu setelah putus cinta yang buruk? Bisa nggak SP aku menghubungi aku lagi kalau aku diblokir di mana-mana? atau Masih bisa nggak sih aku mewujudkan SP kalau ada orang ketiga yang terlibat? nah jawabannya 100% iya. Kamu bisa banget mengembalikan pasanganmu. Enggak peduli seberapa buruk putusnya atau seburuk apapun situasi saat ini. Sebelum kita masuk ke solusi untuk semua pertanyaan tadi, kita pahami dulu dasar-dasar manifestasi. Yang pertama yaitu keyakinan inti. Kita selalu mewujudkan apa yang kita yakini dalam pikiran bawah sadar kita. Yang kedua, hidup pada akhir atau living in the end. Dengan membayangkan dan merasakan bahwa keinginan kita sudah terpenuhi, kita mengubah keyakinan inti tersebut. Yang ketiga, pengulangan. Asumsi apapun yang diulang-ulang akan menjadi keyakinan inti kita dan mulai tercermin dalam kenyataan. Jadi, kalau keyakinan inti kamu adalah saya selalu dicintai dan dihormati oleh semua orang, maka dalam kehidupan nyata, kamu akan merasakan orang-orang selalu menunjukkan cinta dan hormat kepadamu. Tapi, kalau kamu punya asumsi bahwa SP atau seseorang tertentu tidak mencintai dan menghormati saya, maka asumsi ini akan mengesampingkan keyakinan inti kamu. Jadi, dalam kenyataan hidup kamu, semua orang akan mencintai dan menghormati kamu, kecuali SP kamu. Untuk membuat SP kamu menunjukkan cinta dan hormat, kamu harus mengubah asumsi tentang SP tersebut. Ubah menjadi SP aku selalu mencintai dan menghormati aku. setelah kamu tanamkan keyakinan ini di pikiran bawah sadar, SP kamu akan mulai mencerminkan asumsi baru ini dalam kenyataan hidupmu. Intinya, apa yang kamu yakini dan asumsikan akan tercermin dalam hidupmu. Jadi, pastikan untuk mengisi pikiranmu dengan keyakinan dan asumsi yang positif tentang dirimu dan SP kamu. Sekarang, mari kita pahami solusinya. Mungkin kamu selalu memikirkan SP kamu setiap saat dan mencoba mencari tahu kenapa putus. Apa yang bisa dilakukan lebih baik biar nggak putus. Atau mungkin merasa putus asa dan ditolak. Nah, dalam komunitas hukum asumsi yang terwujud, kita menyebutnya sebagai cerita lama. Cerita lama adalah segala hal yang gak enak yang udah terjadi di masa lalu. Karena kamu terus-terusan mikirin cerita lama ini, akhirnya cerita itu tertanam di pikiran bawah sadar kamu dan jadi bagian dari keyakinan inti kamu. Karena kita selalu mewujudkan keyakinan inti kita, realitas kamu akan terus menampilkan kejadian dan situasi yang bikin kamu makin mikirin tentang putusnya hubungan itu. Dan kamu mungkin merasa terjebak dalam realitas saat ini. Jadi, untuk mewujudkan SP kamu kembali, kamu perlu menghapus cerita lama dari pikiran bawah sadar dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, hapus keyakinan yang membatasi tentang SP kamu. Yang kedua, hapus keyakinan yang membatasi tentang cinta dan hubungan, atau yang biasa disebut konsep diri. Yang ketiga, hidup dalam keadaan akhir yang diinginkan. Nah, dengan kata lain, kamu perlu mengganti pemikiran negatif tentang SP kamu dengan keyakinan baru yang positif. Fokuslah pada keyakinan bahwa kamu layak dicintai dan dihormati. Dan bayangkan bagaimana rasanya jika semua ini sudah terwujud. Tetap positif dan hindari pemikiran negatif. Dan lihatlah bagaimana hidup kamu mulai berubah sesuai dengan yang kamu inginkan. Langkah pertama yaitu menghilangkan keyakinan yang membatasi tentang SP. Nah, yang pertama-tama nih, periksa semua keluhan yang kamu miliki tentang SP kamu. Atau apa yang kamu pikirkan ketika mengingat SP kamu. Ini akan membantu menangkap keyakinan yang membatasi dan kemudian mengubahnya menjadi afirmasi positif. Misalnya, kamu mungkin berpikir seperti ini. SP aku keras kepala banget. Dia gak bakal ngubungin aku lagi. Nah, itu keyakinan membatasi. Ubahlah menjadi afirmasi positif. Seperti ini.
SP aku selalu memulai percakapan dengan aku karena dia suka ngobrol sama aku. Nah, terus ada lagi nih. SP aku mungkin bakal nemuin orang yang lebih baik dari aku. Nah, ubahlah menjadi afirmasi positif. Akulah yang paling diinginkan dan diharapkan. Akulah pilihan terbaik buat SP aku. Dengan cara ini, tangkap semua keyakinan kamu yang membatasi dan ubah menjadi afirmasi positif. Dari situ, kamu akan mendapatkan daftar afirmasi positif tentang SP kamu. Ini akan membantu kamu mengubah cara pandang dan meningkatkan energi positif dalam hubungan kamu. Langkah kedua, menyingkirkan keyakinan yang membatasi tentang cinta dan hubungan. Nah, yang kedua ini, kamu mungkin merasa putus asa, merasa tidak dicintai, atau merasa ditolak setelah putus cinta. Mungkin kamu juga bertanya-tanya, mengapa hubungan selalu gagal bagimu? Atau mengapa begitu sulit untuk memiliki hubungan yang indah? Nah, tangkap semua pertanyaan ini yang kamu ajukan kepada diri sendiri. Karena itu semua adalah keyakinan yang membatasi. Dan ubahlah menjadi afirmasi positif. Misalnya, mengapa hubungan selalu gagal bagiku dan selalu berakhir dengan putus? Nah, itu keyakinan yang membatasi. Coba ubahlah menjadi afirmasi positif. Aku selalu menemukan hubungan yang indah, penuh kasih, dan komitmen bersama SP aku. Terus ada lagi nih. Aku merasa tidak dicintai dan tidak penting. Nah, itu keyakinan yang membatasi. Coba ubah. Aku adalah orang yang paling diinginkan, dicintai, dan diperlukan di dunia ini. Nah, dengan cara ini, tangkap semua keyakinan yang membatasi kamu tentang cinta dan hubungan. Lalu, ubah menjadi afirmasi positif. Dari situ, kamu akan memiliki daftar penegasan tentang konsep diri kamu yang positif. Ini akan membantu meningkatkan rasa percaya diri dan membuka diri kamu untuk menerima cinta yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Hidup di akhir atau keadaan keinginan terpenuhi berarti kamu merasakan bahwa semua masalah telah terselesaikan dan kamu fokus merayakan kesuksesanmu. Ini berarti kamu sudah menikmati dan merayakan hubungan cinta serta komitmenmu dengan SP kamu. Nah, setelah kamu memiliki daftar afirmasi tentang konsep diri dan afirmasi mengenai SP dari langkah 1 dan langkah 2, langkah selanjutnya adalah mengulangi afirmasi-afirmasi tersebut dalam pikiranmu sebanyak 2 hingga 4 kali sehari. Dan setiap kali kamu memikirkan tentang SP. Ulangi beberapa afirmasi dari daftar tersebut. Dengan cara ini, kamu menguatkan keyakinan positifmu secara terus-menerus dan mengarahkan pikiran bawah sadarmu untuk merespon secara positif terhadap hubungan yang kamu inginkan. Ini membantu memastikan bahwa pikiranmu selalu terfokus pada pencapaian dan kebahagiaan, bukan pada kekhawatiran atau keraguan yang mungkin muncul terkait dengan hubunganmu. Kamu harus ngomongin afirmasi dari pikiran bahwa kamu lagi punya keinginan saat ini. Bukan cuma ngulangin dari pikiran yang coba-coba mewujudkan itu. Afirmasi kamu kayak lagi ngerayain keberhasilan kamu sendiri. Nah, setelah kamu rajin latihan hidup kayak udah berhasil setiap hari dan jaga pikiran positif, pikiran bawah sadarmu bakal mulai ganti cerita lama jadi keyakinan inti yang positif banget. Karena kita selalu bikin keyakinan inti jadi kenyataan. Jadi realitasmu bakal mulai pantul-pantulin keyakinan inti yang baru. Dalam solusi di atas, kita nggak sentuh urusan realitasmu sekarang atau nyoba ubah si SP. Kita fokus aja ngerubah keyakinan inti kita. Karena si SP itu bagian dari realitasmu. Dia bakal berubah sendiri. Si SP bakal dapat semangat kuat buat buka blokir kamu dari mana aja. Dan mulai lagi ngomong-ngomong sama kamu. Percaya deh, karena aku udah ngalamin. Itu kejadian gak 1 atau 2 kali. Udah berapa kali itu? Wow. Nah, pertanyaan umum saat mewujudkan SP kembali. Oke, pertanyaan pertama. Aku merasa pengen banget nih kontak lagi sama SP aku. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Ya jawabannya jelas. Yes, kamu bisa banget menghubungi SP kamu. Dan SP kamu bakal mencerminkan keyakinan inti kamu saat ini.
Sebelum kamu kontak dia, latih dulu pikiran kamu biar fokus pada hidup di akhirnya, tanpa terlalu khawatir sama hasil akhirnya. Oke, pertanyaan kedua. Kapan sih SP aku bakal balik lagi lebih cepat? Nah, waktu yang dibutuhkan buat mewujudkan sesuatu itu beda-beda buat tiap orang. Tergantung seberapa kuat pengaruhnya di pikiran bawah sadarmu. Jadi, nggak ada patokan pasti berapa lama. Tapi kalau kamu hidup di akhir keinginan kamu nggak akan terlalu mikirin pertanyaan ini. Nah, pengingat penting saat mewujudkan SP kembali. Yang pertama, fokus kamu jangan cuma di no contact, tapi lebih ke fokus pada punya keinginan yang kuat. Yang kedua, SP kamu nggak punya kehendak bebas. Yang ketiga, stop terus-terusan ngecek realitas sekarang buat validasi. Ini cara ampuh biar kamu bisa lebih tenang dan fokus pas lagi mau manifest hubungan kamu sama SP. Dan sekarang, aku akan mengakhiri video ini dengan mengatakan lagi, ya, kamu bisa banget mewujudkan SP kamu kembali. Mulailah latihan mewujudkan lebih banyak hal dalam hidup kamu. Kalau kamu baru kenal dengan hukum asumsi, coba mulai dengan hal-hal kecil dulu dan wujudkan itu pertama kali. Itu bakal bangunin kepercayaan diri kamu dalam mewujudkan hal-hal yang kamu pengen. Dan semakin sering kamu latihan, semakin gampang buat kamu. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung tanya di kolom komentar. See you!